Berlatar belakang di dalam mobil, carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan kepada sepasang suami istri. Kita perkenalkan pasutri ini, sang suami bernama Michael dan sang istri bernama Madeline. Usut punya usut, pasangan ini telah lama menikah, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Jadi mereka ini sangat mengharapkan momongan atau kehadiran seorang anak. Kemudian adegan pun berpindah setelah beberapa bulan kemudian. Madeline dan Michael pun memutuskan pergi ke rumah orang tua sang suami. Terlihat mereka sedang makan bersama dengan kedua orang tua Michael atau mertua dari Madeline yang bernama Henry dan Vivian. It reactivates the hormones. Was there very much protesting about this last doctor either? Mom. His niece tried a manslaughter. Di tengah makan siang itu mereka membicarakan kesehatan kandungan Madeline. Ternyata Madeline sekarang tengah reuneuh alias hamil dan usia kandungannya sudah 9 bulan. Jadi tinggal menghitung hari si anak pasti bakal brojol. Namun di sini terlihat dari raut wajah Vivian yang nampak tidak suka kepada menantunya yaitu Madeline. Ternyata dulu si Vivian memang tidak setuju sang anak menikah bersama Madeline. Singkat cerita, setelah selesai makan siang, Madeline dan Michael pun pamit untuk pulang sambil mampir ke klinik untuk mengecek kandungan Madeline. Namun Vivian tidak setuju dengan niat mereka. Vivian ingin Madeline mengecek kandungannya ke rumah sakit saja. Namun Madeline tetap kekeh akan mengecek kandungannya ke klinik, yang dimana klinik itu tempat kepercayaan Madeline, atau bisa dibilang salah satu bidan di tempat itu merupakan orang terpercayanya. Redulan, Chief Assistant Midwife. I assist Patty with all the... Dan sampailah mereka di klinik tujuan mereka. Di situ mereka pun bertemu dengan bidan yang tadi dimaksud. Bidan tersebut bernama Patricia. Ini parasnya, yang ternyata Patricia ini merupakan teman kecil Madeline atau teman sekolahnya. Di situ Madeline pun langsung berkonsultasi dengan Patricia, di mana Madeline memberitahu kalau ternyata dirinya sudah pernah mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Jadi untuk yang kali ini, ia ingin sekali keadaan kandungannya sekarang baik-baik saja sampai melahirkan nanti. Ya, karena kita tahu si Madeline ini sangat mengharapkan seorang anak, dan kandungan ketiganya kali ini ia berharap semoga tidak keguguran lagi. Patricia pun memberikan beberapa tips di mana Madeline harus menjaga kesehatan dirinya dulu. Jika Madeline sehat, maka kandungannya juga akan sehat. Some different Eastern healing modalities in Nepal. There's nothing broken. But things do get broken. Kemudian adegan pun berpindah ke rumah Michael dan Madeline, di mana saat itu mereka sedang menikmati makan malam bersama. Di tengah keharmonisan makan malam itu, tak lama Michael mendapatkan telepon dari ibunya yaitu Vivian. Saat Michael sedang menelpon bersama sang ibu, tiba-tiba Madeline merasakan sakit pada perutnya. Lantas Michael pun langsung membawa Madeline ke rumah sakit Kartini. I'll grab it in the kitchen. Can you move? Call Patricia. Yeah, as far as I know. Okay, let's get some levels on her. Singkat cerita, ketika sudah berada di rumah sakit Kartini, Madeline langsung ditangani oleh dokter kandungan yang bertugas. Namun tak lama datanglah seorang dokter lainnya, kita sebut saja Dokter Dudi. Nah, si Dokter Dudi ini mengaku kalau dirinya merupakan kerabat dari ibu Michael, yaitu Vivian. Jadi Vivian ini ternyata sudah menyuruh Dokter Dudi untuk menyarankan kepada Madeline agar ia harus melahirkan saat itu juga. Mendengar hal itu, Michael pun tentu saja menolak karena khawatir akan keselamatan istri tercinta dan juga sang anak yang selama ini mereka harapkan. Tak berselang lama datanglah Patricia yang langsung menghadang Dokter Dudi untuk melakukan perintah dari Vivian. Ia melarang Dokter Dudi untuk melakukan hal gila itu dengan alasan Madeline sudah menjadi pasiennya sejak awal ia hamil, sehingga perdebatan antara tenaga kesehatan pun tak terhindarkan. Syndrome we're inducing now. Is it moving out towards the shoulder blade? Contention that baby is in jeopardy. Not if it's a gallstone, she's not. He's not my doctor. If you're wrong, you're in serious trouble. Singkat cerita, akhirnya Patricia berhasil menggagalkan niat jahat dari Dokter Dudi. Kini Madeline dan Michael sedang dalam perjalanan pulang. Namun sayangnya ketika dalam perjalanan pulang itu, mobil mereka harus mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan tersebut mengakibatkan Michael harus meninggal dunia dan Madeline mengalami pendarahan yang sangat parah. Beruntung terdapat seorang warga yang sigap menolong mereka. Lantas Madeline langsung meminta kepada warga itu untuk segera menghubungi Patricia. Pada akhirnya Madeline pun dibawa ke klinik dan
langsung mendapatkan penanganan oleh Patricia. Namun sangat disayangkan akibat dari kecelakaan itu membuat sang bayi di kandungan Madeleine harus tewas. Tanpa sepengetahuan Madeleine, Patricia terpaksa tidak memberitahu kabar buruk itu kepadanya karena ia tahu betul kalau Madeleine sangat mengharapkan kandungannya kali ini. Won't go. She needs to go to a regular. Grown in 3 weeks. She can't make that. She knows exactly what she wants. Singkat cerita, tibalah hari persalinan dan kita diperlihatkan pada Madeleine yang sedang berjuang menahan sakit demi mengeluarkan bayinya. Tak hanya Madeleine, para bidan yang membantu persalinan juga terlihat sedang berjuang sekuat tenaga. Hingga akhirnya mereka berhasil mengeluarkan bayi Madeleine. Namun dalam keadaan sudah meninggal. Patricia yang terus berusaha memompasi bayi agar bisa bernapas kembali, namun dirinya tetap tidak berhasil. Para bidan dan asistennya pun meninggalkan Madeleine bersama jasad bayinya di ruangan itu. Sementara di ruangan lain, Patricia sedang memantau Madeleine lewat kamera CCTV. Kemudian ia kembali menghampiri Madeleine dan berniat ingin mencoba membuatnya lebih tenang. Namun alangkah terkejutnya karena bayi Madeleine tiba-tiba hidup kembali. Melihat hal tersebut, Madeleine pun langsung memberi nama bayinya, yaitu Grace, sesuai dengan judul film ini. It's Grace. Setelah beberapa hari, terlihat Madeleine sudah kembali ke rumah dan dia sibuk mengasuh bayinya yang selama ini ia harapkan. Tak berselang lama, datanglah Patricia dengan tujuan ingin melihat keadaan Madeleine dan bayinya. Di sini Patricia menyarankan Madeleine untuk membawa bayinya ke rumah sakit agar dokter bisa memeriksa keadaan dan apa yang telah terjadi pada Grace. Namun Madeleine langsung menolak saran dari Patricia dan menjawab kalau semua ini adalah mukjizat yang Tuhan karuniai kepada Grace. Patricia pun tidak bisa memaksa Madeleine apalagi sudah bawa nama Tuhan. Madeline, I know that you do not want to take her to the hospital. The prominent North American rat surgeon lives. Sorry. Kemudian pada suatu hari terlihat Madeleine sedang menyisir rambut Grace dan disinilah sempat terjadi kejadian yang sangat menganehkan di mana sisir yang digunakan Madeleine tiba-tiba rusak dan membuat rambut Grace rontok. Tak hanya rambutnya yang rontok, kulit kepala Grace juga terluka dan malam harinya Madeleine berniat untuk mengecek keadaan Grace di kamarnya. Namun terlihat Grace dikerumuni oleh lalat, bahkan salah satu lalat sampai masuk ke lubang hidungnya. Sementara di sisi lain, setelah kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa Michael, membuat Vivian merasa sangat sedih dan kecewa. Saking kecewanya dan merasa putus asa, ia malah menyalahkan Madeleine atas meninggalnya Michael dan makin tidak suka kepadanya. Karena kesedihan yang terus berkelanjutan dan sulit mengikhlaskan kepergian sang anak, membuat Vivian mengalami sedikit gangguan mental. Hingga ia memutuskan akan merebut cucunya dari Madeleine. Sedangkan Madeleine sendiri mencium bau yang sangat tidak enak dari arah Grace. Awalnya ia mengira mungkin si Grace ini modal, makanya bau. Namun saat Madeleine mengecek popok yang dipakai, anehnya popoknya masih bersih yang berarti ia tidak modal. Lantas Madeleine pun mencoba memandikannya. Namun tiba-tiba air mandinya berubah menjadi merah seperti darah. Tak hanya itu, Madeleine juga melihat luka pada tubuh Grace yang membuatnya terus menangis. Madeleine yang panik pun mencoba menghubungi Patricia. Namun beliau tidak ada jawaban sama sekali. Ya mungkin karena sibuk. Lantas Madeleine pun meninggalkan pesan suara dan ia menceritakan yang sedang dialami Grace saat ini. Kemudian Madeleine pun mencoba menenangkan Grace yang terus menangis dengan cara menyusuinya. Namun saat disusui, tiba-tiba lalat terus berdatangan dengan jumlah yang makin banyak. Kedatangan lalat-lalat itu membuat Madeleine sangat kesal.
Singkat cerita, malam pun poek. Madeline yang tengah tertidur harus dibuat terbangun oleh tangisan Grace. Lantas Madeline pun segera masuk ke kamar Grace dan mencoba menyusuinya lagi. Namun ketika menyusuinya, tiba-tiba Madeline merasakan sakit yang ternyata Grace menggigit susu alias payudara Madeline hingga mulutnya belepotan dengan darah. Disinilah Madeline sadar kalau Grace menolak meminum ASI karena memang Grace ini menginginkan darah. Dan pada keesokan harinya, Madeline pun pergi ke Indomaret untuk berbelanja. Di sini Madeline melihat daging sapi segar. Kemudian ia pun langsung membeli daging tersebut yang rencananya berniat mengambil darah dari daging itu, kemudian memberikannya kepada Grace. Setibanya di rumah, Madeline langsung memeras daging itu, mengumpulkan darahnya dan memasukkannya ke dalam botol minum bayi. Setelah itu, Madeline langsung memberikannya kepada Grace. Namun tiba-tiba Grace bertingkah aneh dan memuntahkan kembali darahnya. Madeline kembali tersadar kalau Grace menolak meminum darah hewan. Ia hanya menginginkan darah manusia. Jika henteu diturutkeun ka hayangna, maka Grace akan sakit, bahkan bisa sampai meninggal. Bayi Dajjal. Sementara di sisi lain, Vivian sendiri sedang menghubungi si Dudi. Ia menyuruh Dudi untuk mengambil Grace dari Madeline. Madeline yang mengetahui niat jahat itu merasa sangat ketakutan sehingga membuatnya tidak berani keluar rumah. Waktu demi waktu, hari demi hari, Madeline terus memperhatikan Grace yang sering mengonsumsi getih manusia alias darah manusia. Entah kenapa reaksi Madeline seperti biasa saja, bahkan lebih mengarah ke pasrah dengan yang dialaminya sekarang. Mungkin Madeline sangat menyayangi Grace dan tidak mau kehilangan seorang anak lagi. Pada keesokannya datanglah Dudi ke rumah Madeline. Namun saat itu Madeline sedang sakit, jadi ia meminta bantuan kepada Dudi tanpa memberitahu luka di payudaranya akibat gigitan dari Grace. Proper exam What kind of exam? to confirm the extent of the condition. No, please, I don't care if it's intrusive. Unbutton your shirt. Saat sedang meriksa keadaan Madeline, tiba-tiba terdengar suara tangisan Grace yang sangat mengerikan. Akibat dari suara itu membuat si Dudi semakin penasaran karena memang tujuan utama datang ke rumah Madeline adalah untuk mengambil Grace. Lantas Madeline pun tidak mengizinkan Dudi masuk ke kamar Grace dengan alasan Grace sedang rewel saja. Namun si Dudi tetap kekeh dan berniat masuk ke kamar Grace sehingga membuat Madeline terpaksa harus memanteknya dari belakang menggunakan botol sehingga membuat Dudi harus tewas saat itu juga. Jasad Dudi yang mengeluarkan darah membuat Madeline berpikir, wah kebetulan nih. Ya, ia langsung mengeksekusi jasad Dudi dan mengambil darahnya sebanyak mungkin. Kemudian Madeline memberikan darah Dudi kepada Grace dan barulah Grace mau meminum dan menikmati darah itu. Kemudian Madeline menyimpan jasad Dudi di dalam kamar mandi. Semenjak melakukan tindakan buruk itu, akhir-akhir ini Madeline menjadi tak karuan saking sayang dengan anak anehnya hingga membuatnya harus melakukan perbuatan keji. Sementara di ruangan lain, ternyata Vivian juga sudah berada di rumah Madeline. Dengan membawa sebuah palu, ia berhasil mengambil Grace dari tempat tidurnya. Saat Madeline masuk, ia terkejut karena Grace sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian ia melihat Grace sudah bersama Vivian dan terlihat Vivian terus memegang palu. Lantas Madeline pun mencoba meminta Vivian mengembalikan Grace secara baik-baik. Namun dirinya malah dipantek oleh Vivian menggunakan palunya. Pada akhirnya membuat Madeline harus tergeletak di lantai dengan mengeluarkan banyak darah. Melihat itu membuat Vivian sangat menyesali perbuatannya. Ia pun langsung memeluk Madeline sambil meminta maaf. Namun tiba-tiba Madeline terbangun dan langsung menggigit leher Vivian hingga tewas. Di saat yang bersamaan, Patricia juga datang untuk melihat keadaan Madeline dan Grace. Namun dirinya malah dibuat terkejut dan takut melihat kejadian yang baru saja terjadi di rumah Madeline. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Patricia membawa Madeline dan Grace ke suatu tempat.
Terlihat penampilan mereka sudah berbeda, di mana keduanya kini memiliki rambut pendek. Madeline yang tadinya montok, sekarang ia malah menjadi kurus kering seperti orang yang mentalnya terganggu. God, she looks... Sedangkan Grace sendiri sudah mempunyai gigi pada mulutnya, dan sekarang ia bukan cuma meminum darah, tapi memakan daging. Di sini Patricia mencoba membantu sahabatnya yaitu Madeline. Tujuannya untuk memperoleh darah demi perkembangan anak dajjal ini. Namun Grace malah menggerogoti dan memakan payudara ibunya sendiri. There's something else. Ikan hiu makan tomat, anggosa. Grace, sebuah film yang menggabungkan elemen horor dan drama dengan mengangkat hal yang tidak biasa dan sangat unik. Mungkin dari segi tema cerita sudah banyak film-film seperti ini, namun film Grace mengambil pendekatan lain dalam penyampaiannya. Lingkungan yang disorot lebih sempit, yaitu hanya hubungan kasih sayang ibu dan anak tanpa harus melibatkan sesuatu yang lebih besar. Durasi film ini bisa dibilang cukup lambat untuk sebuah film dengan durasi 85 menit, namun tidak terasa membosankan karena rasa penasaran penonton sudah diuji dari menit-menit awal film ini berjalan. Bagi yang menyukai adegan penuh darah, di sini juga terdapat beberapa adegan sadis yang menambah daya tarik film ini, walaupun yang ditampilkan masih bisa dikatakan tidak terlalu sadis dan dalam batas kewajaran. Kelemahan dari film Grace yang membuat film ini tidak mendapatkan rating bagus adalah tidak adanya penjelasan yang mendasari film ini. Semua terjadi begitu saja dan meninggalkan pertanyaan besar bagi penontonnya. Sulit untuk menangkap apa yang ingin disampaikan oleh film ini sebenarnya, selain hanya menunjukkan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Yowes, mungkin segitu Info di Pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Tangkal Beringin mengucapkan hatur nuhun, dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusan tetek bengekna. Silakan Bapak Hansip tercinta closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.